Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pertemuan yang berikutnya untuk membahas tentang surat lamaran kerja. Di sini kita akan memfokuskan pada KD 4.1 berkaitan dengan menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan juga kebahasaan. Sebelumnya jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu. Dengan membaca doa insya Allah kita dapat memberikan sebuah hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita, apalagi dalam proses pembelajaran. Oke, langsung saja. Yang pertama yang perlu diperhatikan berkaitan dengan penulisan surat lamaran kerja, itu ada lumayan banyak yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah berkaitan dengan tanggal dan tempat penulisan, lalu ada nama perusahaan dan alamat lengkap perusahaan, salam pembuka atau salam hormat, dan juga ada tulis kata pengantar yang baik, lengkapi biodata diri, cantumkan pengalaman kerja atau keahlian nih yang mungkin kalian pernah miliki, dan juga penutup serta salam. Nah, penulisan surat lamaran kerja ini menjadi sebuah format yang memang harus ada di dalam kalian nanti menyusun atau memproduksi sebuah teks lamaran pekerjaan atau surat lamaran kerja. Oke. Nah, ini unsur kebahasaan yang harus diperhatikan, mulai dari menggunakan bentuk surat yang standar. Kalian bisa mengeceknya, nanti juga Bapak akan berikan contohnya, dan di buku paket elektronik yang sudah Bapak kirimkan di Classroom itu pun juga sudah ada. Lalu menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan juga menggunakan kata-kata yang sopan, dan juga kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan juga tepat sasaran. Selanjutnya, itu ada tulisannya harus bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Yang berikutnya lagi adalah melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan surat, hal, dan juga yang terakhir adalah tempat tinggal, alamat, salam pembuka, isi surat, dan salam penutup tanda tangan, dan nama terang itu harus jelas. Oke. Nah, ini masuk ke dalam penulisan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI ya. Berkaitan dengan penulisan surat lamaran kerja yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah hal atau lampiran. Hal ini merupakan singkatan dari perihal, ya, tujuan mengapa surat tersebut dikirimkan. Contohnya itu bisa dilihat di bawahnya, bagaimana hal itu berkaitan dengan melamar pekerjaan. Nah, lalu yang berikutnya adalah lampiran. Nah, ada berapa banyak jumlah lampiran yang akan kalian buat dalam membuat surat lamaran kerja. Berikutnya ada tempat dan tanggal surat. Ini yang perlu diperhatikan sesuai dengan kaidah PUEBI, itu adalah yang pertama menggunakan koma setelah tempat, dan juga penulisan bulan dan tempat menggunakan huruf kapital. Contohnya seperti Bandung, B-nya itu huruf kapital di awal karena dia nama kota, lalu koma, jangan lupa, dan tanggal, bulannya itu huruf awalnya harus kapital, dan tahun 2017 itu sebagai sebuah contoh. Selanjutnya, kita ke alamat tujuan. Nah, ini bagian penting. Yang pertama adalah menggunakan kata YTH, ya, huruf kapital di huruf Y-nya. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena ini menunjukkan kata yang terhormat. Jadi ini adalah sebuah akronim atau singkatan di dalam penulisan surat lamaran kerja, menjadi suatu hal yang lumrah dan sering ditemukan ketika kalian mencari dan juga bahkan menulis tentang surat lamaran pekerjaan. Pasti akan selalu ada YTH, titik adalah yang terhormat. Dilanjut dengan penulisan kata PT ya. Nah, di sini adalah penulisannya personalia PT Ace Hardware Indonesia, TBK. Ini artinya TBK terbuka, jadi perusahaan yang memang sudah diakui dan sudah memiliki sebuah legalitas dari pemerintah sendiri berkaitan dengan pendirian sebuah perusahaan. Lalu nama perusahaan ditulis dengan huruf kapital, yaitu huruf kapital di awalnya, dan juga tulis di tempat. Ini jika mengetahui alamat perusahaan, tetapi lebih bagus jika menulis lengkap alamat perusahaan. Tapi kalau misalkan di sini contohnya tidak mengetahui, maka ditulis dengan kata di tempat. Jadi YTH titik personalia PTS Hardware Indonesia, TBK titik di tempat. Itu adalah penulisan dalam alamat tujuan. Oke, selanjutnya ini adalah salam pembuka. Dalam kalimat pembuka yang harus diperhatikan adalah kalian harus sesuai penulisannya dengan PUEBI.
Ya, dulu namanya adalah EYD, ejaan yang disempurnakan. Oke, yang pertama dengan hormat diawali dengan huruf kapital, diikuti dengan tanda baca, koma. Lalu kata berdasarkan di alenia. Nah, ini alenia maksudnya itu adalah bagian. Kalau sekarang namanya adalah paragraf. Ya, dulu dinamakan dengan alenia, baru menggunakan huruf kecil karena diikuti tanda koma di paragraf sebelumnya. Yang ketiga, selalu sertakan informasi yang berkaitan dengan dapatkan tentang lowongan tersebut dari mana. Lalu yang terakhir, sertakan juga posisi yang ingin dilamar dan kode posisi yang dilamar apabila ada ya dari sebuah brosur di dalam perusahaan tersebut membutuhkan karyawan di bagian apa posisinya, seperti ADM, administrasi, CS, customer service, dan juga SM dan lain-lain. Contohnya bisa dilihat seperti yang ada di bawah ini ya. Oke, selanjutnya ini isi surat dan biodata. Yang pertama, format penulisan biodata di dalam surat lamaran kerja tetap harus sesuai dengan PUBI. Ya, nah contohnya bisa dilihat di sini mulai dari nama, tempat, agama, pendidikan terakhir, lalu alamat, email, dan juga nomor handphone yang bisa dihubungi. Ini kaitannya dengan sebuah biodata diri kalian ketika nanti menyusun atau memproduksi sebuah surat lamaran kerja. Oke, sampai sini sudah paham, Bapak rasa kalian pun juga sering untuk melihat bentuknya seperti ini. Tapi yang perlu diperhatikan adalah tanda bacanya itu harus diperhatikan benar-benar ya, dan juga harus teliti di dalam membuat sebuah surat lamaran pekerjaan, terutama di bagian biodata. Oke, berkaitan dengan nama ini udah jelas, hurufnya kapital di awal, lalu tempat tanggal lahir Tasikmalaya 20 April 95, agama Islam, pendidikan terakhir sarjana informasi. Selanjutnya alamat ini jelas, email juga sudah, dan nomor handphone. Nah, kalau misalkan kalian cermati di sini ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah penulisan di dalam ada nama, tempat, agama, pendidikan terakhir, alamat, dan nomor handphone itu biasanya tidak ditulis dengan huruf kapital. Maka dari itu penulisan di dalam contoh ini perlu ada revisi ya. Jadi di dalam penulisan nama dan juga sampai nomor handphone itu biasanya tidak menggunakan huruf kapital. Nah, tetapi memang ada beberapa perusahaan dia memiliki sebuah template tersendiri ketika memang menuliskan surat lamaran kerjanya. Jadi mereka punya template di mana template tersebut menunjukkan kita sebagai calon pelamar yang akan menuliskan surat lamaran kerjanya itu harus mengikuti template yang memang sesuai dengan yang dibuat. Itu ada yang seperti itu. Tetapi kalau misalkan pertanyaannya, lalu yang benar yang mana Pak? Keduanya benar. Tapi kita mengacu pada buku paket ya. Di buku paket itu memang menggunakan tidak kapital. Oleh karena itu nanti dituliskan dengan tidak kapital. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kalimat penutup surat yang harus diketahui ya. Karena alinea baru, maka kata dengan menggunakan huruf kapital. Lalu pelamar bisa menceritakan tentang diri sendiri, motivasi atau pengalaman dengan menarik, singkat, padat, dan jelas. Dan yang terakhir selalu menggunakan kata bapak atau ibu agar lebih sopan. Nah, sebenarnya di dalam penulisan surat lamaran pekerjaan tanpa harus mengucapkan bapak atau ibu pimpinan pun juga sah-sah aja gitu ya. Tetapi mungkin secara mengajak ya, biasanya mengajak itu kan seperti supaya bisa meyakinkan si pembaca surat lamaran kerjanya di tempat yang memang dikirimkan surat lamaran tersebut. Oleh karena itu di sini masih menggunakan bapak atau ibu pimpinan. Nah, ini bisa juga seperti ini, tetapi tanpa harus menggunakan kata bapak atau ibu, itu pun juga tidak jadi masalah karena memang ini ajakan dan agar lebih sopan mungkin karena kita orang ketimuran ya, jadi menggunakan kata bapak atau ibu, tapi secara penulisan tanpa harus menggunakan kata bapak atau ibu di dalam penulisan surat lamaran kerja itu sudah benar. Oke. Nah, ini bagian yang pentingnya ya.
Jadi di sini ada salam penutup surat dengan hormat, sama itu sudah biasa, jangan lupa untuk diberikan spasi, dan kata dengan itu menggunakan huruf kapital di awalnya, D-nya, dan diakhiri dengan koma, lalu nama jelas di situ. Lalu selanjutnya list lampiran, ini biasanya ya yang dilampirkan beserta dengan surat lamaran kerjanya. Jadi lampiran ini yang nanti akan memperbanyak sebuah lampiran yang tadi di atas sebelumnya itu. Misalkan tadi ada 6, 7 ya. Jadi ini bisa banyak di dalam satu bundel surat lamaran kerja. Yang paling atas itu adalah bentuk suratnya, dan yang berikutnya, halaman berikutnya itu adalah tentang lampirannya. Ini bisa banyak tuh, ada kopi KTP, ada juga kopi SIM C, riwayat hidup, kopi ijazah ya ini. Terakhir foto 4x6 berwarna terbaru, biasanya kalau surat lamaran kerja itu berwarna merah. Lalu kopi SKCK dan kopi sertifikat. Nah, si sertifikat ini adalah sertifikat keahlian dari posisi yang dilamar. Oke, dan yang terakhir ini adalah contoh dari surat lamaran kerja. Ada surat lamaran pekerjaan contoh pertama dan contoh kedua. Ini bisa menjadi sebuah rujukan, dan contoh ini Bapak ambil dari buku paket elektronik yang sudah Bapak kirimkan melalui Classroom. Ini bisa dilihat bagaimana keduanya ini memiliki sebuah perbedaan ya terkait dengan penulisan sistematikanya. Tapi keduanya sama-sama benar ya. Ini menjadi sebuah hal yang yang sering kita temuin itu adalah yang Anggreta Mustika ya. Yang sering kita temukan bentuk contoh surat lamaran pekerjaannya seperti itu. Oke, ini adalah contoh surat lamaran kerja. Jadi nanti kalian bisa memberikan contoh dan menyusun serta memproduksi surat lamaran kerjanya bisa seperti ini. Oke, terima kasih. Bapak rasa cukup untuk penjelasan tentang surat lamaran kerja. Nanti ketika kalian akan membuat sebuah surat lamaran kerja, ini bisa kalian cek melalui buku paket elektronik yang sudah Bapak kirimkan di Classroom. Untuk contoh yang ada di layar ini ada di buku paket halaman 13 dan juga 14. Dan sebelumnya pun juga masih banyak di atas menjelaskan tentang sistematika penulisan dan juga unsur kebahasaan yang ada di dalam sebuah surat lamaran kerja. Oke, jadi nanti bisa kalian baca langsung berkaitan dengan surat lamaran kerja seperti apa dalam nanti kalian memproduksinya. Oke, terima kasih. Bapak rasa cukup untuk penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami, dan ketika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian bisa langsung tanyakan melalui WA ke Bapak. Oke, Bapak akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.